Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, kita akan menerangkan atau menjelaskan tentang pemrograman web, ya, pemrograman berbasis web. Baik, untuk malam ini kita langsung aja ada materi tentang pemrograman web. Jadi untuk sebelum kita membahas tentang tugas satu, maka kita harus memahami dulu tentang materinya. Kemudian di LMS sudah saya berikan materi tentang eh, CSS, HTML, mungkin JavaScript dan sebagainya. Oke, baik. Di sini untuk web kita harus memahami apa sih web statis dan web dinamis ya. Di sini jelaskan sedikit aja mungkin. Statis adalah sebuah halaman web yang tidak dapat memproses data pada halaman tersebut. Kemudian web dinamis sebuah halaman web yang dapat melakukan proses data sehingga isi konten dari halaman tersebut dapat berubah. Itu adalah eh, web dinamis. Oke, kemudian di dalam mengerjakan eh, mata kuliah pemrograman berbasis web kita bisa menggunakan tag editor, bisa menggunakan Sublime Text sama Visual Studio Code atau Notepad ya. Nah, di dalam tag editor tergantung dari mahasiswa, kira-kira dari beberapa aplikasi ini mana yang kira-kira yang expert, mungkin boleh menggunakan salah satunya atau yang lainnya ya. Oke, di dalam ini memang tidak ada database-nya, tidak pakai SAM juga boleh, mau orangnya dengan SAM mungkin diletakkan di editor juga boleh ya. Oke, ini pakai yang sama TikTok. Jadi kita menggunakan database, tapi kita tidak menggunakan database langsung saja. Oke, oke. Untuk meningkat waktu, kita langsung aja membahas tentang tugas satu ya. Tugas satu. Baik, tugas satu ya. Ini tugas satu. Sebentar, ini saya carikan ini tugas satunya. Ya, tugas satu di sini dari mahasiswa disuruh membuat aplikasi sederhana. Ini tentunya kalian harus memahami dulu dia dalam mengimplementasikan ya atau membuat sebuah program dia bisa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian di dalam soal harus dibaca dulu ini. Pertama, buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Itu kalian membuat halaman login. Di dalam halaman login nanti ada mail yang diinput adalah email dan paspor, kemudian ada tombol login. Nanti di sini ada kemudian ada jika email dan password salah ada fisiknya. Ya. Jika salah satu tidak sesuai muncullah namanya pop up yang berisi Bapak email password yang Anda masukkan salah ya. Atau valid ya ini. Jika lupa password bisa ini. Cuma ini kita tidak menggunakan database. Kalau kita menggunakan database maka ini nanti diisikan dia masuk database. Cuma ini nanti kita langsung kita inputkan ya. Misalkan emailnya benar, dia langsung proses ya. Seperti itu. Nah, kita tidak dianjurkan untuk memakai database. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini selamat datang. Nah, ada email, ada paspor masuk. Nah, ini belum punya akun. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi untuk emailnya sudah
waktu kita membuat di HTML atau mungkin di apa dalam membuat datanya ininya sudah diinputkan, password juga gitu. Karena kita tidak menggunakan database. Jika menggunakan database ini dikosongkan, ya. Tidak salah, langsung ada komen. Jika benar dia langsung masuk login. Apakah dia daftar dulu, registrasi dulu, ataupun waktu registrasi dulu, setelah registrasi tersimpan baru login. Jika login waktu kita masukkan salah atau email ke password maka ada komentar itu seperti itu. Kemudian adalah dashboard menu. Nah, dashboard menu nanti isinya apa, Pak? Di dalam dashboard menu di soal ini, kita di soal UT ini mahasiswa diharapkan menu utama itu dari informasi bahan ajar. Terserah bahan ajarnya mau bahan ajar apa yang penting uh, berhubungan, ya. Terserah mau informatika, mau bisnis informasi dan bukunya terserah bahan ajarnya apa. Yang penting ada ya. Kemudian ada tracking pengiriman, nanti bisa dicek tracking ya, tapi dibuka ya. Terus laporan di monitoring progres itu bahan ajarnya. Oke, kemudian tampilannya untuk UI-nya user interface atau di dalam dashboard ada menu-menunya, ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, dan laporan. Di laporan ada sub, ini ada monitoring progress dan rekap bahan ajar. Kemudian dashboard menu, ini ada input nomor delivery order. Ya. Ini ada ketika tombol cari ditekan dimasukkan karena kita tidak ada database-nya, jadi nanti waktu kita mengcoding itu sudah ada namanya. Ya, kalau kita ada database nggak usah eh, langsung nama manusia terserah namanya siapa karena ini tidak ada database-nya tetap namanya harus diisi di buta status pengirimannya bagaimana dan sebagainya. Oke ya, nah, seperti ini. Oke. Kemudian informasi stok bahan ajar. Nah, jadi kita membuat seperti ini nanti berada stok.html di dalam codingannya seperti itu. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JavaScript ya. Seperti ini. Kemudian informasi bahan ajarnya bebas. Yang penting nanti jika ditampilkan ada bahan ajarnya mau biologi misalkan Pak tidak sesuai dengan yang di sini tapi mungkin cari yang bahan ajar yang lain nggak apa-apa beli. Yang penting nanti waktu kita implementasikan adalah benar yang diminta sesuai. Kemudian untuk struktur folder proyek yang dibuat seperti ini. Ada indeks, ada dashboard, ada tracking HTML, ada stok ini. Ini kalian kerjakan nanti indeks itu halaman login. Ya, sama. Kemudian dashboard, ada tracking ini dikerjakan. Dibuat satu folder ya. Stok HTML, CSS, dan style atau JavaScript ya. Kemudian adalah ini. Nah, kemudian ini. Kemudian kita setelah selesai, kita kerjakan. Kemudian kalau ingin cari referensi, ya, penilaian seperti ini. Tunjuk pengerjaan dan poin yang pada video penjelasan tugas praktek. Ya. Jadi penilaiannya ada beberapa tahapan. Tahapannya seperti ini. Ini yang menentukan dari UT sendiri, dari seorang tutor hanya menilai hasil yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian berikut adalah sumber atau referensi, nanti bisa dicari. Di sini kalian klik, nanti banyak contohnya untuk skripnya ya. Ada di www atau w3school.com ini nanti kalian boleh milih. Ini banyak hal ini mau buat apa ada skripnya, ada ini di JavaScript ada banyak ya. Harus dipelajari dulu ini sebelum kita membuat paling nggak harus cari referensi dulu. Kalau sudah paham nggak apa-apa, nggak usah cari langsung kita mengerjakan. Kalau belum ya dicoba dulu ini banyak contohnya skripnya. Sebagai referensi sudah diberikan oleh UTI, jadi masih seorang mahasiswa harus mempelajari dulu mungkin ya. Oke, baik untuk meningkat waktu kita langsung aja ya. Langsung aja kita ke ini. Mana? Langsung ke codingannya ya. Codingannya. Nah, codingannya ini ada beberapa ini codingannya
Nah, ini nah, ada beberapa postingan ini. Nanti ada indeks HTML, jadi sebelum tadi disampaikan di soal, soal itu satu, tugas satu, kalian harus membuat dulu apa namanya folder. Nah ini, nah, terserah mau buatnya di mana. Oke. Nah, buatnya terserah mau gimana. Nah, kalau memang kalian buatnya di C, nah, ini boleh. Kalian buatnya di C, di doc. Cuma kita tidak diajukan ada database-nya, ya. Kemudian ada SAM, kemudian di doc. Nah, di sini kalian boleh membuat sebuah folder nanti dimasukkan di dalam kebutuhannya file-filenya di sini ya. Tinggal buat nanti panggilnya sama, jadi ya sama di doc, namanya kodenya apa, jawabannya apa, tinggal terang. Pak misalkan tidak ada di doc, Pak, boleh boleh. Nah, seperti ini karena kita tidak ada database-nya, nggak pakai SAM. So, langsung aja membuat kode seperti ini saya berikan contoh. Misalkan ini kodenya ada pemuda project web, di sini ada program, jadi nanti panggilnya sama. Kemudian kita buatnya tugas satu. Nah, kemudian ini untuk gambarnya tadi ada gambarnya tentang gambar buku ajar. Kalian buat diberi nama aja di sini foldernya image, misalkan. Ini contoh, nah, di sini kalian download di internet boleh cara JPG ya, boleh JPEG, PNG, terserah. Gitu kan. Kalian masukkan sini, nanti tinggal manggil aja namanya apa. Nah, nanti kalau tidak sesuai dia tidak tampil, harus disesuaikan dengan namanya. Oke. Baik, kemudian kalian membuat ini kebutuhannya ini. Tadi disampaikan di soal harus ada membuat dashboard, data, JavaScript, ada indeks, gitu, termasuk ini indeks HTML, ada login, ada main. Ini sih mengikuti yang di soal itu. Ada stok, ada style CSS, ada CSS-nya sendiri-sendiri CSS-nya, ada tracking. Ya. Kalian nanti ngodingnya di sini. Ya. Kalian boleh pakai Sublime, ya, boleh pakai Visual Studio Code, ya, terserah. Ya, di sini ada dua, ada Visual Studio Code sama Sublime Text. Bapak saya mau pakai Sublime Text aja, wis, ya. Oke, karena saya sudah membuat, kalau kita langsung mulai ngoding lama, nanti berapa jam ya. Jadi kita buat dulu, pertama yang dilakukan adalah indeks tadi. Indeks HTML ini contohnya indeks HTML, kebutuhannya ngikuti sistemnya apa, Sita ini sistem informasi tracking dan tidak ini. Kemudian tentang hareknya, link ini ketika ini diklik, nah beranda ini langsung indeksnya HTML ke sini, masuk ke hareknya index.html. Login ketika di login dia langsung login ke HTML. Ini adalah sebuah link, referensi untuk linknya. Itu ada dashboard. Nah, ketika ada panajar, nanti ketika di panajar dia langsung masuk ke dashboard HTML, ke halaman dashboardnya atau tampilannya di service. Kemudian ada tracking. Nah, ini kalau memang nanti sudah nggak jumbo ya, ini kalau ini huruf besar ini adalah kecil, gitu ya. Ini mungkin kalian sudah paham kan, ini kemudian diisikan. Nah, kemudian dalam memanggil gambar ini jangan lupa pakai IMG. Kemudian di materi sudah ada contohnya ini. SRC namanya apa tadi di image tadi simpennya di sana. Nah, sesuaikan misalkan image-nya misalkan namanya bukan kepemimpinan yang lainnya, monggo enggak apa-apa. Yang penting sesuai. Jika tidak sesuai dia dipanggil tidak mau akan tampil, oke ya. Ini seperti ini. Nah, harus dicek, kemudian tentang nama-nama belajarnya apa. Pak misalnya tidak kepemimpinan yang lainnya silakan belajarnya bebas.
Kalau saya bebas, tidak mengikuti dari yang mengikuti misalkan, apa-apa yang penting sama ya, sesuaikan. Bukunya misalkan tidak hanya kepemimpinan, tidak metodologi, mungkin tentang jaringan, tentang algoritma, nggak apa, boleh belajar ya. Nanti sama aja, yang penting nanti tampil ya di bukunya itu tampil. Jadi kalian cari contoh-contoh di internet gambar itu, setelah itu kalian simpan dulu kalau bentuk JPEG. Jadi di folder tadi, folder tersebut tadi yang saya sampaikan tadi ya. Oke, disimpan salah satu. Nah, diberi nama di image tadi. Pak, misalkan ini tidak saya tulis image yang lainnya aja ya, ikuti nanti jika dipanggil dia bisa tampil. Jika tidak sesuai dia tidak akan. Oke, nah, oke. Ini adalah pertama adalah indeks. Nah, indeks sesuaikan dengan kebutuhan. Ini seperti ini kan. Ya. Kemudian setelah indeks, kemudian misalkan ada dashboard. Nah, mungkin ini paling bentar. Sudah ada. Bentar. Kemudian ada indeks sudah. Oh, dashboard ya, dashboard. Nah, dashboard seperti ini. Nah, dashboard. Oke, dashboard. Nah, dashboardnya nih, ini kan sama kan. Dashboardnya ini indeks KTMF dana ini masukkan dulu dashboard. Ini masuk lagi ada sesuai kebutuhan. Karena ajar, ada tracking, kemudian stok sama, kemudian masuk sini. Ya, ada adanya scriptnya untuk data dot JavaScript-nya. Nah, itu tadi dashboard ada JavaScript-nya. Ini ada nama barangnya. Div, di dalam kelas pasti ini ada div kelas ini ya. Di HTML ini. Ini sesuaikan. Nah, ada nama barang, ada kode barang dan sebagainya. Di selanjutnya adalah setelah dashboard ada misalkan masuk ada dashboard, kemudian ada stok. Oke, stoknya ini. Nah, stok. Stok. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, stok. Masuk data stok. Nah, ini data stok, data stok. Sama kan ini? Ini sama seperti ini. Nah, kemudian ada masukkan nama bahan ajarnya. Kemudian di sini main JavaScript-nya. Nah, data JavaScript-nya atau ini ada masukkan sesuai kebutuhannya dan diminta tadi adalah data bahan ajarnya. Ini adalah stok masuk edisi stok nanti disesuaikan dengan yang diminta di soal itu soal di tugas satu. Ya. Jadi setelah selesai stok ada tracking ini ya, ada tracking menyari ya tracking di yang HTML dulu tambah yang JavaScript nanti bentar ya. Ada tracking. Nah, tracking adalah untuk pencarian tracking pengiriman ini. Ini sama seperti tadi, tinggal ngopi tadi, tinggal ganti yang bawahnya sama atasnya ini tulis tracking pengiriman. Detailnya adalah tracking. Nah, kemudian setelah oke, ini adalah tracking. Nah, tracking ini dilihat dulu, cek dulu untuk data JavaScript ya. Ini seperti ini ada tambahan mungkin data tanggal kirim dari sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan ya. Oke, seperti itu.
Setelah tracking, nah, itu nanti ada data, subscribe, kemudian data. Ya. Nah, ini HTML sudah terang data. Nah, datanya seperti ini. Datanya, data namanya bebas. Apa data penggunanya, siapa ID-nya berapa, satu, dua ini. Paling nggak satu, misalnya ID-nya mulai langsung dua, tiga, empat, apa-apa, beli nama. Tapi biasanya ya mulai satu lah, yang mulai awal, supaya urut lebih mudah pengecekannya. Nah, jika ini pakai database lebih enak, nanti namanya bebas mau dimasukkan ya, karena kita tidak pakai database harus diinputkan. Kalau tidak diinputkan nanti jika dipanggil tidak akan tampil ya. Nah, ini nama siapa sudah diinputkan, emailnya apa dan sebagainya. Lokasinya di mana bebas, ini lokasinya mau UPBC Jakarta atau apa terserah. Atau di mana ya, terserah. Nanti diminta, misalkan Pak nggak sama dengan yang di soal mungkin, tapi untuk lokasinya bebas. Kalau saya bebas, yang penting waktu dijalankan di run itu benar ya, tidak error. Oke. Kemudian seperti ini tentang data JavaScript-nya. Untuk data bahan ajarnya, nah, ini kode lokasinya, ini bebas juga mau dikasih kode barang berapa. Ya. Nah, terus nama barangnya bebas, ya, tidak pengantar yang komunikasi atau komputer dan sebagainya. Ini kemudian covernya, jangan sampai lupa. Cover tadi dimasukkan, tadi di image tadi ya. Itu covernya, ini cover ininya, manajemen apa dan sebagainya. Tapi cover itu cari di mana, di pad, buku itu. Dan covernya sama kan. Oke. Kemudian, salah singkat saja. Kemudian ini tracking. Nah, nanti kita nyoba ya data tracking pengiriman. Ini dimasukkan karena kita tidak pakai database ya. Ini kalian harus copy salah satu nanti tracking nomornya ini berapa. Terus dimasukkan sesuai ya. Nah, kalau kita pakai database ya nggak usah langsung klik ya, langsung mencari sendiri. Jadi bukan database tadi. Nah ini ya, namanya siapa, statusnya apa. Kalau kita pakai database ini sudah diksi sendiri, statusnya apa dan sebagainya. Ekspedisinya apa, karena ini masih apa, DPR tidak ada karena masih front end ya gitu ya, nggak pakai database ya, kita menentukan sesuaikan nanti kita itu nanti nggak muncul kemudian misalkan dipanggil nomornya, namanya siapa tetap tulis nama tapi ininya kosong, nanti jika ini tidak disebutkan kosong, ini juga gitu nanti kosong, harusnya kosong, makanya ini harus diinputkan. Kalau ini ada database-nya, ini yang muncul cuma ini aja. Kebutuhannya nanti ini dimasukkan di tag-nya, ini dikosongkan. Kalau dapat database nanti tinggal inputkan sendiri di yang inputkan. Kemudian waktu bebas mau tahun 2005 bulan berapa, terserah jam berapa, penerimaan di loket mana, mungkin contoh di mana malam dan sebagainya. Mungkin nah mau di Surabaya, di Semarang, dan sebagainya. Kalimantan atau yang Bangka Belitung, terserah ya. Ini bahas ini nomornya. Oke ya. Selesai antar penerima siapa. Setelah itu adalah main ini, ada mainnya. Mainnya, mainnya ini berdiri dari tadi kebutuhannya main itu bisa misalkan apa di surname atau tidak sesuai atau bagaimana ya nggak bisa ya kan, ini untuk keterangannya, paspor, lokasi, alatnya di mana, lokasinya kalau ini adalah ini pakai session ini, kalau jenisnya apa dan sebagainya. Oke ya. Ya ini kalian nanti akan tidak bisa menghafal ini untuk skrip ya, kalian nyari di apa tadi di referensi tadi, tinggal ngopi kemudian tinggal nyoba ya kan. Yang penting kita dalam uh, sebuah pemrograman atau dalam basic
pemrograman, baik itu pemrogram berbasis web atau mungkin Android, nggak mungkin kita hafalkan skrip ya. Yang penting kita memahami apa sih fungsi dari skrip ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Ya, ini harus memahami ya, paham, dipahami. Nah, ini kalau kita menghafal, nggak mungkin yang penting paham. Oh ini fungsinya apa? Oh, seperti itu ya. Kita harus paham tentang skripnya ini. Ya, ini banyak contoh-contohnya di internet ya. Banyak tinggal kalian memahami fungsinya, kemudian paham sudah dicoba. Kemudian ada get ini ya, kok ada yang seperti ini dan sebagainya. Coba ini adalah untuk form login, kemudian diambil data user diberi. Kenapa kok diberi keterangan untuk memudahkan ini ya? Karena nanti kalau membuat sebuah program harus diberi keterangan. Pak misalkan tidak diberi ya juga boleh tuh Pak, atau mempersulit. Nanti kalau diberikan lebih mudah dalam pengecekan, dalam mungkin ada revisi itu lebih mudah. Login itu bagaimana, ini cek loginnya pakai apa, ini adalah sebuah keterangan, jadi keterangan di ya. Rata-rata seperti itu jadi keterangan atasnya fungsinya seperti itu apa, ini tombol login. Jadi untuk memudahkan kita dalam belajar dan memahami sebuah skrip. Oke, baik ya. Setelah main kita adalah CSS ya, style itu adalah CSS. Nah ini CSS-nya. CSN ini tidak jadikan satu, sendirikan. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam pengecekan. Tapi kalian harus memahami CS-nya ini. Ini adalah body. Nah, body misalkan mulai background, bentuk warnanya, ukurannya. Nah, ini semua ada. Diberi kontainer ini, ada width. Ini supaya nanti lebih rapi. Kalau diberi width atau width, ada marginnya, ada paddingnya. Ya. Ini untuk dalam tampilan seperti dashboard atau tampilan nanti lebih apa, lebih rapi ya. Nah, bisa ditentukan ini chestnya di sini kalau mau berubah di sini jadi tidak campur dengan yang lain. Nah, tadi ini semua codingan. Kemudian nanti ada footer, ya, footer ada header, ada footer dan sebagainya kan. Nah, ini ada top barnya dan sebagainya, ini banyak banyak ini adalah untuk memudahkan dalam belajar dan memahami. Kita tidak berikan satu untuk CSS-nya jadi sendiri ya, satu file sendiri ya. Nah, tetap aja nanti ngelingkan. Nah, tadi makanya tadi tiap itu ada style CSS ngelingkan, ketika ini diklik ngelingkan ke sini ya, ada linknya. Oke, baik ya. Oke, itu aja. Oke, langsung. Nah, ini selesai seperti ini, ada login, ada ini dan sebagainya, ada tracking, ada pokoknya banyak ini. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Oke, kan ini ya. Nah, ini dia tampil mau masuk ke sistem dan ini. Selamat datang di Star. Untuk ini terserah ini tadi tidak sampaikan buku ajarnya bebas. Yang mana ya? Ada ini beranda, ada login. Nah, ini kembali ke beranda. Nah, kembali ke beranda. Nah, kemudian ada buku acaranya. Nah, ini buku acaranya. Nah, ini tadi saya sampaikan emailnya terisi. Ini contoh. Nah, masuk bisa. Nggak ada database-nya kan. Nah, cuma ini daripada ini kosong diisi. Misalkan nggak diisi apa boleh Pak ya boleh. Tapi ini kosong nanti kalau bisa diisi nanti untuk memudahkan seakan-akan ini ada database-nya. Ininya seperti ini. Seperti tadi di soal suruh admin ut.ac.id. Kemudian passwordnya apa? Tidak ada. Oke, kembali ke beranda. Gunakan akun sesuai data pengguna. Misalnya ini ketika diklik ini ada harek, ini kan harek kan. Jika diklik dari login ini tadi di program tadi, dia akan kembali ke beranda ke halaman awal atau ke indeks awal atau beranda awal bisa ditulis dengan home atau beranda ini kembali awal dan kembali sini. Nah, ada linknya. Gitu.
Dan bahan ajarnya sudah kembali lagi ke awal. Nah, ketika diklik kembali, kalau tidak langsung ke tracking. Memang ini harinya kembali ke awal. Jika ini bahan ajar, langsung kembali ke beranda. Pak, misalkan ini klik ini, mau saya ganti kembali ke lain, apa bisa boleh? Jadi harinya diganti. Mau kembali kemana? Tapi lebih enak ke awal. Awal juga tampilan dashboard awal ini. Ya. Lebih bagus karena ini tampilan awal semuanya akan tampil di sini. Kemudian tracking ya, tracking pengiriman, cek status pengiriman, mau masukkan nomor do contohnya, kemudian dilacak apakah benar, ya kita cari masukkan di nanti di program tadi di sini misalkan. Nah ini Bapak aja datang ngambilnya tracking ya, tracking di mana ya, oke, ini aja contoh ini. Nah ini kita nggak bisa masukkan karena kita nggak masukkan, ngambil aja dari sini karena biasanya kan kalau database kosong, tinggal masukkan nomornya aja. Nah, nah, tik boleh di copy pun dari sini dicoba aja ke program tersebut, masukkan sini. Kalau dia ketika dilacak, cek pengeluaran dia langsung namanya tadi yang dilacak, misalkan nama saya Anjeli ya, kita klik, kalau kita klik dilacak itu nggak ada berarti salah kliknya. Kalau ini kita lacak langsung keluar berarti benar ya, ini ya betul kan. Nah, jadi tapi dalam perjalanan nanti BJRI atau yang lainnya monggo. Nah, ini tanggal berapa, totalnya harganya berapa, ya perjalanan tanggal sekian menerima di loket mana, Kota Malang misalnya. Pengirimannya ya, tiba di hubungan di Kota Malang misalkan ya. Terus kan ke kantor Kota Malang. Jadi bebas mau dikasih alamat apa terserah. Ya sesuai misalkan alamat kalian di mungkin di Jogja, di Bangka Belitung, di Kalimantan, di Surabaya, mungkin terserah ya. Tinggal ini adalah untuk mengecek atau mencoba ya kan, apakah benar nah, gitu kan. Oke. Kemudian kita stok. Nah, stok terakhir ini stoknya data stok bahan ajar. Baik. Jadi kalau stoknya tadi pengiraan misalnya nama bahan ajar terserah, tidak seperti ini boleh. Ini eh, terserah ini ya, terserah mau buku apa terserah, kan ini sebagai contoh aja. Tidak ditentukan misalkan di UT harus ini, misalkan yang lain silakan. Untuk kodenya bebas mau masukkan kode berapa. Ini sesuaikan. Tapi kalau kita membuat sebuah program sudah pesanan ya disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh kita masukkan sendiri karena kita membuatkan sebuah aplikasi sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, oke ya. Ini seperti itu stoknya sudah diinputkan. Oke, oke, baik. Oke ya. Seperti ini adalah tugas satu. Tugas satu yang dari UT, dari seperti ini tampilannya. Misalkan kalian ada yang merasakan nggak sempurna ya nggak apa, tapi kan ya nilainya beda ya. Tapi kalau bisa berusaha untuk mencoba, itu ya masuk ke sistem ini, masuk kembali lagi. Oke, oke. Oke, baik. Nah ini ya, ini hasil dari tugas satu ya, seperti ini. Skillnya seperti ini, boleh pakai visual, boleh pakai pakai subject tag ya, silakan. Oke. Itu aja ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya tentang apa skripnya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian mencoba, dan saya mohon maaf telat dalam membuat web satu ya, karena kemudian saya juga pakai Zoom dan yang lain ada yang gangguan seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.